Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganandu Setiaji. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas dari web yang diberikan oleh Pak Sunario Mkom. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya, ada Leovan, ada juga Rizky, ada juga Maulana, dan juga ada Afid Diki Rianto. Nah, kali ini saya berkebagian untuk yang pertama, yaitu menjelaskan terkait aplikasi yang pertama yang saya dan teman-teman ini buat atau project kali ini, yaitu adalah tentang aplikasi untuk booking kampus ya, atau namanya itu Kampus PES. Nah, sebuah pemesanan ruangan atau juga meja belajar yang berbasis dengan web. Nah, dibangun dengan Laravel 11. Kenapa Laravel 11? Karena untuk mesinkronkan terkait dengan device-device teman-teman yang lain. Jadi kenapa saya pilih, teman-teman juga pilih terkait dengan Laravel 11, itu untuk menyesuaikan device teman-teman yang lain juga. Nah, juga untuk sebagai backend MySQL juga untuk database, dan untuk itu juga tampilannya pakai Tailwinds ya, CSS ya. Terus ada dua jenis outnya juga. Untuk out yang pertama itu untuk webnya, dan Santum ya, toko untuk token untuk REST API-nya. Untuk pembayaran booking juga, untuk mentor juga menggunakan juga Midrange Snap ya. Sebelumnya kita langsung saja di sini. Oke, sebelum itu kita ke Laragon ya. Kita nyalakan dulu Laragonnya. Nah, di sini saya sendiri sebagian juga membuat database-nya, baru backend-nya. Jadi, nah di sini udah nyala. Mungkin pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk folder-foldernya, yaitu di app-nya. Untuk HTTP juga ada. Di sini ada modelnya. Model sini juga ada booking PHP-nya terkait dengan tampilannya, durus mentol PHP dan sebagainya. Nah, di providernya juga di sini juga ada service untuk Postgres-nya juga di sini ada. Config-nya di sini juga ada banyak, layout-nya di sini juga menggunakan PHP, dan midrange-nya juga sama. Jadi sebelum itu ini masih nah, di sini juga udah terkait dengan untuk bagian foldernya sendiri. Perbedaan utamanya untuk folder database, foldernya ada beberapa di sini ya. Untuk bagian backendnya karena menggunakan Laravel 11 ya, otomatis frameworknya juga menggunakan Laravel. Nah, untuk database-nya MySQL menggunakan Laragon. Terus juga untuk outnya itu Laravel Session juga. Nah, langsung saja mungkin untuk di bagian demonya ya, langsung mendemokan ya. Sebelum itu mungkin kalau enggak akan saya bawa untuk database-nya dulu ya. Untuk database-nya kita ke Laragonnya. Nah, kita masuk ke HDSQL. HDSQL itu apa ya? Ini sama aja nya kayak My Admin ya, My PHP Admin ya. My PHP Admin di sini kita ada booking. Nah, untuk bookingnya sendiri itu di sini ada datanya, ada beberapa data ya, kursi. Itu menggunakan ID di sini. Itu ada 1 sampai 19. Nah, untuk user yang di sini itu user yang akan membooking dari ID kursi tersebut. Yang di approve mana? Ini ada di sini statusnya approved. Udah jadi atau belum? Nah, perbedaan utama ada di malware dan ensure. Admin bisa untuk terkait dengan itu nanti untuk penjelasan terkait dengan admin sebanyak. Nah, ini untuk booking ya, ini database terlebih dahulu. Mohon maaf terkait dengan kurang terstruktur ya. Nah, terus kita chatnya itu masih kosong. Dan untuk mentor sendiri di sini ada itu Dr. Ahmad Fauzi. Nah, di sini nun mentor sendiri juga bisa untuk login juga.
menggunakan email, experience sebagainya. Terus di sini juga sama, ini user mentornya. Terus ini untuk mentor schedule-nya ya, untuk mentor schedule-nya, untuk dispatch ya, ini untuk schedule-nya. Nah, ini untuk mentor booking-nya. Jadi mentor kita akan tahu mentor mau booking apa. Ini juga menarik dengan Midrange juga. Nah, untuk user sendiri itu di sini kita akan tahu sendiri usernya itu apa saja yang ada ya, ada mahasiswa, ada admin pastinya di sini. Nah, untuk sementara ini masih yang di sini itu mahasiswa, jadi belum ada yang mendaftar sebagai mentor ataupun dosen. Jadi itu untuk database-nya, mungkin dilihat untuk database-nya di sini. Nah, di sini itu ada booking chats-nya 19. Nah, ada nama, data, typo dan sebagainya. Sebenarnya di sini sih table bookingnya. Ini sama user juga. Nah, di sini menggunakan SQLite-nya langsung. Oke, itu untuk bagian database-nya. Kita lanjut ke run di bagian aplikasi pertamanya. Berarti untuk sekarang di PHP share PHP art design share. Kita tunggu. Nah, langsung pencet aja sih. Kalau enggak Ctrl C, kita pindah ke sebentar sini aja. Bentar, kita salin terlebih dahulu, belum disalin. Nah, kita salin saja kalau bisa di luar. Nah, ini untuk tampilan pertama dari aplikasi kami ya. Mungkin yang pertama itu bisa kita untuk user baru ya, masih baru menambahkannya. Itu gampang kalau belum punya akun ataupun belum punya sama sekali ID dan sebagainya, kita bisa langsung daftar sekarang. Yang pertama kita ketik NIM-nya STI karena saya mahasiswa STI 3030673 dengan nama Ganong ya. Itu tadi nama saya juga. Setia, misal Setia dengan email setia@gmail.com. Nah, passwordnya Setia aja. Setia. Daftar. NIM-nya sama tadi, saya masukkan NIM sama 674 aja. Karena NIM sama. Passwordnya Setia. Daftar set ya 28 ya, coba. Nah, masuk. Jadi untuk password dan beberapa yang lainnya kok boleh sama jadi. Karena mungkin kedetek tadi nggak bisa yang pertama karena kedeteknya itu pembobolan. Nah, kedua ada saya di bagian mahasiswa sendiri itu hanya di bagian bookingnya. Misal yang tersedia kali ini hanya meja 2, meja 3, kursi 2, meja 3. Ini ada pilihan meja dulu. Nah, bisa diklik di sini. Nah, di sini langsung konfirmasi booking. Otomatis di sini akan terganti menjadi merah karena sudah ada booking oleh saya. Nah, di sini ada yang sudah mau booking, ini ada level 1 Gamalia Siti Nurhaliza. Untuk kedua lantai jam berapanya nanti bisa tadi bisa diatur juga di sini ya. Nah, kalau misalkan hanya sebagai mahasiswa itu hanya bisa mengatur di bagian ini dua saja yang bisa terlihat. Ini untuk akunnya sini. Mungkin selanjutnya logout, kita masuk di bagian admin.
admin bisa dilihat di sini. Kalau misalkan lupa terkait di ID SQL nya, di bagian user data. Nah, ini adminnya, admin @campus.com, admin @campus.com. Ini udah ke admin. Ini admin untuk admin pertama ya. Nanti kalau misalkan kita nambah admin itu bisa. Yang kedua, candinya itu password masuk. Nah, fungsi admin sendiri itu ada 5. Yang pertama dashboardnya, bisa melihat terkait dengan yang masuknya mahasiswa. Terus kedua itu kelola mejanya, ada 12, bisa menambahkan lebih. Tambah meja di sini misal. Nah, bisa di sini. Terus semua booking yang sudah booking sini bisa kita lihat. Nah, kelola user juga bisa. Student, jadi admin kita bisa memilih siapa punya jadi admin. Bisa mempromosikan seseorang jadi admin. Kelola mentor, di sini kita tahu. Jadi fungsi admin di sini terkait dengan perbedaannya mahasiswa dan admin itu ada fiturnya di sini. Nah, ini untuk yang berbayar midrange-nya kita bisa melihat. Untuk midrange. Nah, mungkin kembali logout. Nah, mungkin itu terkait dengan penjelasannya ya. Pertama mungkin terkait database-nya, saya akan menjelaskan bagian backend-nya saja. Di sini database mungkin yang selain manual kita juga bisa menambahkan di sini ya. Bentar. Nah, di sini bisa kita gantikan. Nah, admin. Baik, untuk itu terkait dengan video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf karena penyampaian dan tutur katanya yang kurang baik ataupun masih berantakan. Untuk kedepannya akan saya evaluasi lagi lebih lagi. Jadi terima kasih atas perhatiannya untuk Pak Karyo selaku dosen pengampu web programmer. Semoga diberikan kesehatan juga untuk temannya dan teman-teman juga sama. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.